Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wattaba'a huda wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Rabbi berkat rahmat dan karunia-Nya. Saya selaku mahasiswa Fakultas Dakwah jurusan KPI yang akan bertugas memenuhi tugas ujian akhir semester, yakni membahas tentang rekayasa dakwah masa kini dan masa mendatang umat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ziyad. Di sini saya akan menjelaskan terkait presentasi saya dan juga rekan saya nanti selanjutnya, yakni Saudara Dewa Alif, tentang tema yang akan diangkat, yakni rekayasa dakwah masa kini. Baik, di era digital telah menghadirkan transformasi fundamental dalam langkah media dakwah. Jika sebelumnya dakwah didominasi oleh media konvensional seperti mimbar, buku dan siaran-siaran radio, begitupun dalam tablik-tablik akbar mungkin tentunya yang biasa kita saksikan sama-sama di daerah masing-masing. Nah, kali ini di era digital dakwah beralih kepada beberapa platform digital seperti itu, seperti yang mana kita ketahui ada TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Baik, lanjut, ada rekayasa dakwah masa kini. Yang pertama ada media sosial sebagai mimbar virtual. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, platformnya yakni seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok telah menjadi ruang dakwah yang efektif dan dengan jangkauan global. Selanjutnya yakni video streaming dan podcast. Nah, seperti kita saksikan bersama bahwa masifnya para konten kreator saat ini banyak sekali berdakwah lewat media-media podcast, yang mana narasumbernya pun dipilih sesuai kapasitasnya untuk mendakwahi apa yang ia tekuni, seperti itu. Selanjutnya ada aplikasi mobile islami. Seperti perkembangan teknologi mobile telah melahirkan beragam aplikasi islami seperti Al-Quran digital dan juga buku-buku digital, begitu seperti electronic book. Selanjutnya ada konten marketing islami. Konsep pemasaran konten telah diadaptasi dalam konteks dakwah dengan pengembangan konten-konten bernilai islami yang dikemas secara profesional dan distribusikan secara sistematis. Lanjut, ada transformasi media dakwah. Ini membawa implikasi penting dalam ekosistem dakwah. Pertama yakni demokratisasi dakwah. Yang kedua fragmentasi otoritas. Yang selanjutnya yakni personalisasi pengalaman dakwah dan monetisasi dakwah. Nah, selanjutnya ada beberapa metode yang akan disampaikan di sini. Yang pertama adalah dakwah kultural. Nah, jadi dakwah kultural ini pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ekspresi budaya lokal untuk menciptakan resonansi kultural dalam penyampaian pesan dakwah. Dan selanjutnya ada dakwah struktural, pendekatan yang memanfaatkan struktur formal seperti institusi pemerintah, sistem pendidikan, dan regulasi untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam tatanan nasional. Dan yang ketiga ada dakwah integratif holistik, metode yang mengintegrasikan perspektif Islam dengan berbagai disiplin ilmiah seperti sains, ekonomi, psikologi, dan ekologi. Nah, jadi kita banyak sekali belajar tentang dakwah di zaman sekarang ini, begitu ya. Barangkali mungkin rekan-rekan ada yang mungkin bingung bagaimana cara dakwah di zaman sekarang. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, ada berbagai macam metode-metode yang bisa digunakan untuk berdakwah. Seperti tadi dikatakan ada yang melalui platform-platform aplikasi seperti TikTok, Facebook, dan sebagainya. Pun di sana bisa kita berdakwah, begitu. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Dewa Alif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Jihad. Mungkin akan dilanjut dengan saya, kalau Dewa, yaitu masih di metode dan pendekatan dakwah kontemporer. Yang pertama itu ada dakwah dialogis. Itu pendekatan yang menekankan dialog dan pertukaran pemikiran, bukan monolog atau indoktrinasi. Yang selanjutnya ada dakwah milenial. Itu pendekatan yang dirancang khusus untuk generasi milenial seperti Gen Z gitu, untuk mempertimbangkan karakteristik dan sosiologis mereka gitu. Yang ketiga ada dakwah berbasis data atau data driven dakwah, yaitu pemanfaatan analisis data untuk memahami tren, kebutuhan, dan preferensi waktu mad'u sehingga strategi dakwah dapat dirancang dengan lebih tepat sasaran. Yang terakhir ada dakwah entrepreneurial,
yaitu pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan aktivitas kewirausahaan yang menciptakan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan mereka secara ekonomi, tetapi juga menjadi medium dakwah. Selanjutnya ada problematika dakwah kontemporer. Yang pertama adalah krisis otoritas dan literasi keagamaan, yaitu demokratisasi informasi keagamaan melalui media digital telah mengaburkan batas antara otoritas keagamaan yang kredibel dan sumber informasi yang tidak terverifikasi. Yang kedua, ada polarisasi dan ekstremisme, yaitu media digital telah menciptakan ruang gema atau echo chamber yang berpotensi memperkuat polarisasi dan ekstremisme keagamaan. Yang ketiga atau yang terakhir, ada komodifikasi dan komersialisasi dakwah, yaitu ekonomi digital telah membuka peluang monetisasi aktivitas dakwah yang berpotensi menggeser orientasi dakwah dari khidmat atau servis menjadi komoditas atau komoditi. Selanjutnya masih ada problematika dakwah kontemporer, itu kesenjangan digital atau digital divide. Meskipun penetrasi teknologi digital semakin meluas, masih terdapat kesenjangan akses antara berbagai kelompok masyarakat berdasarkan geografi, ekonomi, dan juga demografi. Yang kelima, yaitu superficialitas dan simplifikasi. Format konten digital yang cenderung singkat dan viral seperti video pendek di TikTok atau Instagram Reels gitu, berpotensi untuk mendorong juga superficialitas dan simplifikasi ajaran Islam ini yang sebenarnya kompleks dan mendalam gitu. Yang terakhir ada tantangan multireligiusitas dan sekularisme, yaitu dakwah di masyarakat plural dan semakin sekular menghadapi tantangan yang lumayan untuk menyajikan Islam sebagai nilai yang relevan tanpa menimbulkan ketegangan dengan kelompok lain. Masih ada problematika ternyata di sini ya. Yang paling terakhir, disinformasi dan hoaks keagamaan. Itu penyebaran informasi dan hoaks berlabel agama menjadi tantangan serius bagi integritas dakwah. Data dari masyarakat anti fitnah Indonesia, Mafindo, menunjukkan bahwa 31% hoaks yang beredar di Indonesia itu terkait dengan isu agama yang berpotensi memecah belah umat dan menciptakan konflik sosial. Banyak terjadi hoaks-hoaks di media sosial yang menyebabkan itu juga. Selanjutnya ada proyeksi rekayasa dakwah masa depan, yaitu perkembangan teknologi di masa depan diprediksi akan membawa transformasi lebih lanjut dalam ekosistem dakwah. Beberapa tren teknologi yang diproyeksikan akan memberikan implikasi signifikan terhadap rekayasa dakwah, antara lain yaitu artificial intelligence, machine learning atau teknologi AI diproyeksikan akan menjadi komponen integral dalam rekayasa dakwah masa depan. Yang kedua ada Metaverse and Extended Reality (XR). Perkembangan teknologi Metaverse, Virtual Reality atau VR, dan Augmented Reality atau AR akan membuka dimensi baru dalam pengalaman dakwah. Yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. Proliferasi perangkat terhubung akan menciptakan ekosistem dakwah yang lebih terintegritas. Terus ada blockchain and teknologi terdistribusi, yaitu teknologi blockchain berpotensi merevolusi aspek institusional dakwah. Terakhir ada quantum computing. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, komputasi kuantum berpotensi membawa terobosan. Lanjut, ada strategi pengembangan SDM dakwah di masa depan, yaitu yang pertama dengan reformasi kurikulum pendidikan dai. Yang kedua ada spesialisasi di sertifikasi profesi dakwah. Yang ketiga ada sistem sertifikasi dan standarisasi profesional. Yang keempat ada pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Yang kelima ada inkubasi dan akselerasi. Yang keenam ada pengembangan kepemimpinan dakwah transformatif. Yang ketujuh ada jaringan global dan kolaborasi transisional. Sudah sampai kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu secara keseluruhan rekayasa dakwah masa depan bergerak menuju ekosistem yang lebih adaptif, berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi berdampak. Transformasi ini menuntut paradigma baru dalam memahami dan mengimplementasikan dakwah tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip otentik dalam Islam. Begitu. Juga keberhasilan rekayasa dakwah masa depan akan bergantung pada kemampuan para stakeholder dakwah untuk melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan sambil tetap menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Jadi begitu saja kesimpulan dari kelompok dari saya dan Kang Ziad. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.